Kita lanjut dalam segmen ketiga. Pembicaraan kita hari ini, Cisco sees the future. Makin menarik pembicaraan kita karena kita sudah makin berdebat. Ya, Pak Irfan, kembali. You are in Cisco and you are with John Chambers, and you are not even worse than John Chambers. You are equal to John Chambers. Nah, jadi ini bukan hanya pandangan John Chambers, ini pandangan Irfan Setiaputra juga berarti ya, Pak. Bahwa kita lihat semua akhirnya transitions ini, voice is free, ini free, buku free, e-book free. Jadi kalau kita lihat di masa mendatang, kebanyakan services itu akan free, ya. Dan juga kita lihat bahwa komponen dari Cisco itu ada software, ada hardware. Dan kita lihat di dalam software, John Chambers sendiri bilang tentang open source movement, ya kan? Will the software of Cisco jadi free, Pak, nantinya? Mungkin tidak. Jadi open source. Bahwa banyak software-software kita dibuild berbasis open source ya. Ya. Jadi kita juga mengikuti perkembangan di operating system yang digemari atau kita ikutin semua mazhab operating system lah, baik mereka yang Windows based maupun yang open source atau yang closed source misalnya gitu. Tapi yang saya ingin katakan kalau di software itu adalah kita ngelihat saat ini ke depan itu market transition akan mengarah ke anything bukan free sebenarnya lebih tepatnya, tetapi services based. Artinya software pun akan jadi based service. Artinya Anda misalnya word processor, Anda nggak perlu misalnya punya word processor sendiri dan beli, saya nggak mengatakan bajak ya, menganjurkan atau malah kan, tapi Anda nggak perlu license software untuk word processor, karena Anda juga nggak pakai sering, dan kalaupun Anda pakai yang basics. Ngapain Anda beli yang so sophisticated, padahal Anda cuma pakai basics. Nah sekarang ini misalnya kayak seperti beberapa perusahaan itu menyediakan software as a service, di mana Anda pakai software itu ada di tempat lain, Anda gunakan free untuk yang basics, tapi begitu sophisticated Anda bayar, dan itu over the internet. Kita salah satu company juga menggunakan salah satu software untuk kita punya sales monitoring proses kita maupun sales forecasting kita, dan itu software itu kita tidak beli. Kita lihat Yahoo lah ya. Yahoo pada awalnya atau Hotmail yang free email hosting. Awalnya juga cuma kasih berapa kecil sekali. You want to get more, you have to pay gitu kan. Tapi sekarang semua kasih bergiga-giga gitu ya. Sehingga boleh dibilang ya awalnya memang offer for basic for free. Lama-lama sampai certain extent juga masih free juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat definition of basics. Definition dari basics ya. Tapi basics itu kan berarti hanya sampai keperluan yang sangat mendasar. Kenyataannya kita punya Gmail, kita punya Yahoo, semua berlomba-lomba sekarang kasih bisa sampai 4 gig. Saya punya Gmail sekarang sudah sampai 10 gig gitu kan, karena counting terus gitu kan. Nah, jadi itu udah over than actually the basic needs of me. Masih banyak space kosong di sana. Nah, jadi kalau kita lihat, ya yang namanya batas antara di mana yang free dan yang bayar akan bergeser terus. Especially di service. Kalau di tangible, kalau kita lihat jarang yang terjadi seperti itu dalam produk yang tangible ya. Nah, kembali itu tren yang masa market transition yang kita hadapi sekarang ya, seperti itu. Dan dari segi consumernya gimana, Pak? Jadi balik lagi software service, sebelum kita ngomong consumer, it will go up to corporate software. Itu yang kita lihat, it will go up to corporate software. Jadi itu software as a service. Jadi Anda nggak perlu license, Anda nggak perlu punya, Anda just use and pay as you use. Yang soal consumer, saya ingin katakan market transition ya bukan kemudian consumer itu as a market ya. Itu everybody knows for years already ya. Tetapi market transition as a consumer itu kita melihat, mendeteksi, punya banyak data bahwa lots of corporate decisions being made sebenarnya kan by individuals. Dan decisions mereka di dalam melakukan sesuatu di korporasi itu akan sangat tergantung sama preference pribadi. Gitu. Jadi the consumer taking active action now to form the market ya. To form the market, seperti kayak social networking, seperti misalnya kayak Facebook. Kita sebagai penggemar Facebook gitu kan misalnya. Pak Irfan penggemar Facebook. Ada social networking, misalnya kayak blog segala macam. Itu sekarang mulai ada tanda-tanda bahwa itu become part of business process di dalam perusahaan. Which is very menarik, sangat menarik gitu loh. Kayak seperti kita nih, baru saja kita announce bahwa everybody di kantor di Cisco itu boleh pakai any PC type yang Anda punya. Dulu kita base IBM base misalnya. Sekarang
Bebas kan? Sehingga mereka yang pakai Mac, yang senang Mac, di rumah pakai Mac, seumur hidup pakai Mac, pecinta Mac, dia akan bawa itu ke kantor. Persoalannya sekarang, how do you as a company manage situasi seperti itu kan? Ini yang menarik daripada proses market transition. Karena kalau kita lakukan itu, satu hari kita juga percaya para corporate customer kita itu juga akan membebaskan pegawainya untuk pakai PC apapun. Dan tipe apapun. Dan pakai word processor apapun. Karena kalau satu developer bilang pakai word processor saya bayar 1 sen per pakai, yang lain bilang pakai saya punya nggak usah bayar. Bisa aja kan? Ya. Tapi basisnya bukan itu. Basisnya karena individu punya preference. Jadi bukan karena pricing yang lebih murah atau ini, tapi karena saya pakai tipe laptop ini, saya pakai tipe handphone ini. Anda tahu ada beberapa must-have di handphone, pengguna handphone. Terus saya pakai tipe ini untuk buat prosesor. Don't push me untuk pakai ini. Jadi integrating. In other sense juga itu juga enable the suppliers juga untuk akan lebih banyak. Ada yang harus bayar, ada yang nggak bayar, tapi semua can be integrated gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu, strategi Cisco itu adalah karena we know di depan itu consumer akan mulai menentukan even corporate decisions based on their preference. Kita ingin go up to consumer. Sehingga bangun pagi dia tahu Cisco. Dia sudah tahu Cisco. Sekarang ini mungkin masih banyak yang belum tahu Cisco as a product yang tangible yang dia bisa lihat. Cisco kita banyak di backdoors data center gitu ya, tapi belum melihat, sehingga kita misalkan satu hari bermimpi bahwa kemudian ada buka TV. You want to go to the consumer? Go to the consumer to influence their perceptions, sehingga kemudian kita sekarang you punya consumer ataupun customer boleh dibilang B2B lebih banyak B2B. Lebih banyak enterprise. So you said that you want to go to B2C. Kita sudah punya produk untuk consumer, which is Linksys. Tapi again itu untuk internet. Connecting to internet. I mean, you will go more on the consumer market, B2C market. Wait until you see, kita akan masuk ke home entertainment. Oke. Good. Mungkin tes produknya di rumah saya, Pak. Boleh. Oke, Pak, itu kita ngomong tren. Tren itu adalah jangka panjang dan kita lihat, dan kita juga tidak boleh melupakan yang terjadi depan mata kita. Misalnya kita lihat the financial crisis yang kita hadapi sekarang ini. Dengan adanya financial crisis semacam itu, banyak company yang cut down cost, cut down numbers of employee, suspend the development. Nah, Cisco ini pada saat yang lalu katanya mengambil langkah yang berbeda dengan yang lain. Will Cisco be different as well dalam masa-masa ini? Dalam masa-masa sekarang ini Dalam definisi krisis, kita boleh dibilang sudah 4 kali lewati krisis dan termasuk berhasil melewati krisis. Asumsinya ada dua. Yang pertama adalah the crisis will be over. One day or another day. Badai pasti berlalu. Yang kedua itu adalah kita harus realistik bahwa any company itu akan kena impact dari krisis tersebut dalam skalanya masing-masing. Itu dua dulu pendekatan. Nah, pengalaman kita ngadepin krisis dan apa yang akan kita hadapi saat ini, playbooknya tetap sama. Yang pertama itu adalah kita mesti tahu dalam kondisi yang besar maupun yang kecil, misalnya corporate maupun every country atau every unit di dalam country, itu adalah apakah ini benar-benar 100% isu situasi market atau strategi kita yang salah. Itu kita mesti decently mendefinisikan, ini market. Nggak bisa kan semuanya kita salahkan market. Nggak bisa. Dalam kondisi gini orang punya tendensi menyalahkan market. Kenyataannya nggak selalu. Nah, kalau memang benar market itu penyebab utama misalkan dari sebuah perubahan daripada hasil bisnis, dan market itu artinya strategi kita tetap benar kan? Cisco mendefinisikan bahwa continue do the strategy and focus on the implementations. Jadi don't change the strategy. Berarti tidak ada perubahan di dalam apa yang akan dilakukan Cisco. Even though financial crisis sekarang yang kita hadapi cukup membingungkan negara-negara besar ini. Tunggu dulu. Jangan jump to the conclusion so fast gitu ya. Nantinya saya katakan ada strategi besar, strategi kecil. Anda mesti definisikan strategi Anda salah atau tidak. Atau cuma market yang bergerak, tapi strategi tetap benar. Nah, kalau strateginya benar, continue. Kalau strateginya salah, change. Itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus sebelum kita fokus itu kita mesti
punya kemampuan mendefinisikan seberapa dalam krisis ini, akan seberapa parah lagi, atau seberapa lama lagi. So the depth and the length of the downturn itu kita mesti bisa mendefinisikan. Betul. Dengan Karena segala keterbatasan. Kita harus yakin bahwa kalau kita decided to go over that age, kita masih yakin bahwa kita punya logistik cukup nih menghidupi kita sampai menyeberangi jurang tersebut, begitu kan? Nah, Anda internal kita mesti melakukan, dan kita melakukan saat ini kalkulasi-kalkulasi untuk mendefinisikan how depth and how length. Ya. Yang ketiga itu adalah prepare for the upturn. Yes. Dan itu yang kita sangat strong selama lewati beberapa krisis. Karena belief kita bahwa ini akan lewat. Tolong dimengerti, saya juga banyak bicara dengan para CEO segala macam. Semua nggak pernah keluar statement bahwa the crisis will be over. Ini kan otak kanan, otak kiri nih kan. Otak kiri mengatakan krisis, otak kanan mengatakan seperti kemarin Prof. Eko bilang, otak kanan you have to be kreatif dan lihat the crisis will be over. Kalau itu ada pemikiran bahwa krisis akan over, then action plan kita itu terhadap crisis will be over dan preparing for the crisis will be over. Kalau otak kiri otak kanan kita selalu bilang ini crisis, then it's a survival mode. Ya, karena di depan kita jurang, Pak. Crisis will be over after the jurang gitu. Nah, pertanyaannya kan jurang itu berapa dalam? Betul. Dan berapa jauh gitu kan kita nggak bisa mendefinisikan bahwa jurang itu selalu dalam sekali dan selalu jauh sekali. Oke, nanti kita bicara jurang lebih jauh lagi, Pak, dalam segmen berikutnya. Kita harus break. Dan para business leaders dan intellectual business community, mari berpartisipasi dengan SMS ke 0896 dan buat yang terpilih akan mendapatkan set golf, mini golf dari Cisco. Kita masuk ke dalam segmen keempat nanti.